Hai, aku Zari. Aku sebagai Project Manager di Fate Models dan di Campaign Graha aku sebagai Associate Producer. Hai, aku Raka. Di Fate ini aku sebagai co-founder dan di Campaign Graha ini aku sebagai executive producer. Hai, aku Aldo, di Fate sebagai co-founder dan di campaign ini sebagai creative director. Halo, aku Daniel Alexandro, aku sebagai co-founder juga di Fate. Di campaign Graha ini aku sebagai art director. Halo, aku William. Di Fate aku sebagai co-founder. Di campaign ini aku sebagai land producer. Pasti campaign Graha ini jauh lebih gede skalanya, maupun dari segi produksi maupun dari segi konsep juga lebih luas kalau dibandingkan Metanoia sama Fated Dex ada juga. Tapi yang paling pasti, yang paling bikin beda adalah dari Graha juga ada lebih dari 5, 6, 7 judul. Itu bervariatif, ada diambil dari female modelsnya, ada diambil dari male modelsnya juga, ada yang unique modelsnya juga, jadi lebih beragam. Kalau dari segi produksiannya, dari Metanoia dan Graha ini sangat berbeda jauh dari skala produksinya sih. Dari total syuting kita ada sekitar 7 kali syuting, di mana Metanoia itu hanya 2 kali syuting. Jadi dari skala produksinya memang udah beda jauh dan otomatis membutuhkan manpower dan biaya yang lebih besar. Nah, untuk tujuan kampanyenya ini sendiri pun juga berbeda. Dari yang Metanoia, kita memang tujuan adalah untuk nge-showcase model-model kita, untuk memperkenalkan Fate Models di industri ini. Namun di Graha ini lebih personalized. Dari syuting aja dibandingkan Metanoia kan cuman sehari ya. Meskipun Hmm. persiapannya hampir setahun dan sekarang udah sampai kayak 7 kali, 8 kali Betul. syuting. Dan memang kita memang lumayan menonjolkan budaya Indonesianya sih di sini. Menurut gue itu sekarang budaya Indonesia itu kan banyak banget dan beragam banget. Tapi itu kebanyakan dikemas secara mungkin old way kali ya, atau secara tradisional banget, yang dimana tuh sekarang lebih terkena modernisasi dan sebagainya. That's why gue pengen challenge Fate untuk membuat konsep Indonesia tapi yang lebih mudah diterima oleh anak-anak muda penerus generasi bangsa gitu. Sebenarnya aku 2 tahun lalu itu belum masuk Fate. Aku masih menjadi partnership dengan Fate. Dan sedangkan tahun ini aku alhamdulillah bisa bekerjasama dengan Fate secara langsung gitu. Dan perbedaannya lumayan jauh ya, sangat jauh bahkan kalau melihat hasil video yang sebelumnya itu ya videonya hanya katanya cuma 2 kali syuting. Sedangkan yang sekarang itu lebih banyak, ada totalnya 7-8 kali syuting gitu. Jadi lebih panjang, jalan ceritanya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Dari skala syuting, tempat syutingnya juga beda-beda, konsepnya juga beda banget, tenaga yang dikeluarin juga beda banget pas syuting. Nah, kalau gue tuh merasakan perbedaan antara campaign Metanoia dan Graha ini ada di banyaknya anak. Karena di Metanoia itu kita kurang lebih ada 20-an, di sekarang tuh ada 30-an lebih. Terus juga sekarang kita udah punya House of Fate by the way. Ya. Di Metanoia itu belum ada House of Fate. Dari segi konsep, karena kalau Metanoia itu kita cuman memikirkan 3-4 konsep, sedangkan di Graha ini kita memikirkan 7 konsep. Dan itu anaknya banyak banget. Itu nyambung ke masalah make up, masalah konsep bajunya juga, harus cari lebih banyak konsep juga, sama lebih banyak eksternal kolaborator. Kalau dari aku itu sih bedanya. Karena kan kebetulan nih Fate ini juga salah satu agensi yang kebanyakan isinya anak-anak muda. Dan kita juga mau ngerimain ke anak-anak muda sekarang, terutama Gen Z, kalau sebenarnya tuh budaya Indonesia itu tuh ada banyak banget yang harus tetap kita lestarikan gitu. Seperti salah satunya yang ada di tema-tema kita saat ini. Oke, lain maju. Karena tonnya itu beda banget. Dia full. Bukit 30. Kita selalu pakai reference dari luar. Kenapa kita nggak tarik ke dalam rumah kita sendiri lagi gitu. Makanya kita mau pakai unsur-unsur budaya Indonesia, norma-normanya juga ada gotong royong, toto kromo. Event itu ada keayuan dari wanita dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi ya estetika dari segi Indonesianya itu lebih kental dan dibawa ke dalam modeling gitu. Itu mungkin menurut gue lebih kena aja kali ya. Jadi nyusun konsepnya juga lebih bisa lebih luas,
dan bisa dibawa ke dalam modeling, bisa dibawa ke dalam film, bisa dibawa ke dalam cerita. Kebanyakan dari proyek-proyek yang Fate selama ini jalankan, itu kebanyakan kita ngambil referensi itu memang dari luar. Nah, akhirnya kita berpikir, why not kita balik lagi ke akar kita, back to our roots. Kayak gitu sih. Dan memang masih banyak banget hal-hal yang memang bisa kita kulik dari budaya Indonesia ini yang bisa kita salurkan ke dalam video campaign, ke dalam karya-karya. Yang paling menantang itu kalau di aku itu ada 2. Pertama itu Ciwidey. Ciwidey itu akses ke sananya memang lumayan sulit. Ciwidey itu yang gotong royong berarti ya? Gotong royong. Iya. Yang gotong royong itu aksesnya lumayan sulit, tapi ketika sampai di sana kita dapat tempat syuting tuh yang alamnya tuh bener-bener tuh kayak di tengah-tengah lembah. Iya, betul. Yang Warga-warganya juga welcome banget. betul, warga-warganya juga welcome banget, tempatnya enak. Nah itu menantang, tapi menantangnya mungkin dari segi perjalanannya ya. Dari aku kayaknya gotong royong juga, mungkin karena dari segi urutan timeline itu syuting yang pertama kali ya. Jadi kita punya tim produksi yang baru ngejalanin baru juga di situ, flow-nya kayak gimana, cukup menantang untuk nge-achieve apapun goals kita pada saat itu gitu. Oke, kalau misalkan dari aku, paling menantang itu sebenarnya syuting gotong royong sih. Kita semua pasti agree akan hal ini, karena memang dari segi pre-production, dari segi production-nya, itu memang panjang dan sangat-sangat kompleks, betul. Kayak gitu, untuk kita pre-productionnya buat planning, untuk nge-plan sekitar kru yang datang ke sana itu ada sekitar 40 orangan, untuk syuting selama 4 hari, 3 malam di situ. Menurutku sih beneran menantang sekali sih, gitu loh dari segi planningnya ya. Tempatnya juga jauh, untuk kita ke Ciwidey-nya pun perlu waktu sekitar 4 jam, belum lagi masuk hutan, keluar hutan itu butuh waktu sekitar 4 jam lagi, jadi sekitar 8 jam kita ke sana. Beruntung sekali juga kita disponsori oleh Hyundai dalam trip itu. Dan untuk perkebunan teh Dewata, aku juga mau berterima kasih kepada Om Dindin, kepada Wak Enji, Wak Wit, lalu ke Pak Cepi, Pak Ai, Bu Ilit, dan seluruh warga Dewata yang udah sangat-sangat membantu dalam menjalankan syuting di perkebunan teh Dewata ini. Syuting gotong royong best. Ya, Bahkan panjat pinangnya aja disediakan oleh mereka. Kayak gitu. Dari itu kita main bareng ya hari ketiga ya. Bener-bener main bareng, main bola bareng, kita main panjat pinang bareng. Terus kita ke kali, kita ke kali, berenang-berenang. kayak gitu. Besokannya kita main volley bareng, kayak gitu sih. Jadi beneran itu kayaknya itu pengalaman once in lifetime, karena kita juga agak sangat sulit pasti untuk kembali ke sana. Semoga di saat kita balik lagi ke sana beneran kita bisa diterima kembali, masih diterima kembali. Ya boleh ceria. Udah boleh ceria. Yeay. Mungkin memang secara pre-productionnya itu jauh berbeda dengan gotong royong yang lebih banyak berat-beratnya seperti perjalanan ke sana, lebih jauh gitu-gitu. Tapi kalau di Ayu tuh mungkin konsep kreatif dan artnya tuh harus lebih kental gitu. Karena kan yang tadi aku bilang talentnya itu lebih banyak, jadi lebih banyak banget tuh yang dipikirin seperti kayak makeupnya, bajunya, bahkan tempat-tempat untuk syutingnya itu sangat rumit seperti itu. Dan alhamdulillah kita dapat juga kesempatan untuk syuting di salah satu museum, karena kita juga mengangkat tema Indonesia, jadi kita ambil juga tuh museum di Jakarta, salah satunya Museum Mandiri. Menurut gue jujur di campaign Geraha ini semua judulnya itu lumayan susah. Karena banyak banget, jauh lebih banyak persiapannya dibanding judul-judul yang ada di Metanoia atau campaign-campaign kita sebelumnya. Belum lagi kita tuh syutingnya tuh banyak juga outdoornya. Ya tadi kan di gotong royong itu syutingnya di Ciwidey, di perkebunan teh Dewata. Terus juga untuk intronya itu di Pantai Batu Hideng. Terus juga Ayu di Museum Mandiri. Belum lagi kita harus survei terus tempatnya. Intro yang di Pantai Batu Hideng itu kita juga harus sampai naik satu bus dari Kelana Loka juga untuk OTW ke sananya. Surveinya juga ada cerita lumayan seru juga. Kromo ini kan ada 2 part ya. Jadi yang part 1 itu di rumahnya Kak Hagatara, fotografer. Terus yang satu itu di Lembang. Nah di Lembang ini kita syutingnya tuh H-1 pernikahannya Kowil. Happy wedding. Bersama Kak Gisel dari Two Jeans. Nah itu juga lumayan menantang ya.
karena itu malam-malam harus bikin api unggun, sama harus ada scene yang lumayan susah untuk di-take. Nuansanya juga dingin, gelap. Terus bener yang dibilang Aldo, ada api unggun. Sementara di sana juga cuacanya lagi hujan-hujan lembab, jadi agak ada tantangan untuk menyalakan apinya ya. But Yes. eventually masih bisa lah. We did it. Tapi aku yakin juga kita semua setuju kalau Bhinneka Tunggal Ika itu juga nggak kalah susah. Betul. Karena kita pakai beberapa set atau beberapa hal yang emang mungkin belum pernah kita pakai sebelumnya. Yaps. Kayak misalnya kita ada LED, Kok terbang? pakai jeep juga. Terus panggungnya ada 2 juga. Pertama dari segi artnya dan kreatifnya kita benar harus tektokan terus setiap hari. Belum lagi kita harus cari vendor, harus deal-dealan untuk setnya seperti apa, kayak begitu. Jadi itu menurut gue beneran perlu perencanaan yang beneran mateng sih. Apalagi dari kita ada 3 set ya, ada 1 LED. LED-nya nggak nanggung-nanggung. Aldo mintanya berapa kali berapa. Terus kayaknya rasa kurang nih, nambah lagi. Stage mau berapa kali berapa. Awalnya lebar 5 meter kayak cukup, jadinya 9 meter gitu. Belum lagi tiba-tiba Daniel kayaknya ada runway oke nih. Kalau dari aku tuh tambahan kesusahan Bhinneka Tunggal Ika adalah karena memang kita tuh baju yang dipakai sama model itu tuh kita request ke Two Jeans untuk Oh iya bener color tuh. paletnya adalah merah dan putih. Semuanya berkesan. Mulai dari tadi intro udah banyak disebut, berkesan banget karena memang kita syutingnya outdoor. Terus juga panas-panasan juga. Di situ ada drone juga. Terus bikin set juga ya, bikin bebatuan dari anak art, itu berkesan banget. OTW-nya juga. Dan selama campaign itu kayak lebih bonding sama anak-anak karena sering nginep juga kali itu. Untuk preparation sama anak-anak yang jadi production crew itu nginep-nginep, jadinya lebih bonding juga. Terus kalau gotong royong itu kan ada 2 part ya. Yang pertama itu lumayan berkesan juga karena memang sebenarnya itu yang pertama kali syutingnya. Karena itu pertama kali jadi sudah pastilah ada miss dan segala macamnya. Jadi di situ kita lumayan belajar, banyak take note juga dan segala macam. Terus yang gotong royong part 2 itu ya semua orang udah bilang seru, pastinya seru banget. Serunya itu karena kita juga di sana diterima sama warganya dengan baik, ramah banget, udaranya bagus, pemandangannya bagus, syutingnya seru, kita main-main juga. Jadi semua hal di sana tuh lumayan mendukung. Terus anak-anak juga kayaknya happy juga karena mungkin selama ini di kerja atau misalnya tinggalnya di daerah Jakarta, di daerah perkotaan. Terus kalau Bhinneka itu kesusahannya karena jadwal anak-anak sih, karena mengumpulkan banyak anak-anak. Jadi berkesannya itu adalah di saat kita berhasil mengumpulkan anak-anak dalam satu waktu. Karena kan anak-anak itu tuh kegiatannya juga banyak. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Kita juga sama Zen sebagai kolaborator kita, mereka juga dance di campaign ini juga. Bantu buat koreo, latihan bareng sama model, bantuin model belajar dance juga. Bhinneka ini produksi Ricci dengan kru paling banyak ya kayaknya ya selama ini ya. Betul, karena biasanya krunya DJ cuma paling 4-5, yang ini 20. heboh gitu. Banyak krunya Ricci. Shout out to Ricci dan kru. Shout out to Ricci dan kru. Kalau misalkan dari divisiku, sebenarnya di divisiku itu ada Zari, ada Simon, ada Rafa, ada Aldi, ada Sakura. Nah, kita itu beneran janjian setiap Sabtu untuk ketemu dan kita membahas campaign ini. Selama 1 tahunan ini hari Sabtu. Betul, setiap Sabtu. Tidak ada skip, mungkin ada yang izin 1 orang, 2 orang, tapi tidak pernah hari Sabtu gue itu kosong. Oke, kalau dari aku sendiri, sebelumnya aku nggak expect sih kalau model-modelnya akan ikut turun gitu membantu campaign ini gitu. Dan masuk ke divisi-divisi yang menurut aku, wah ini nggak expect aja aku model-model ikut. Dan turns out mereka doing great, very great gitu. Bisa mengikuti cara kerjanya campaign ini, behind the scene tuh kayak apa gitu-gitu. Dan mereka jadi belajar untuk yang kayak belum pernah ikut syuting atau apa preparationnya, itu tuh mereka jadi belajar. Karena aku pun sebelumnya udah pernah ikut photoshoot, videoshoot sebagai orang di belakang kamera dan
aku jadi juga bisa bantuin mereka untuk kayak ngasih tahu gitu-gitu gimana sih caranya approach orang gitu, dan kayak bantuin arrange timeline dan sebagainya gitu, dan anak-anaknya itu benar-benar doing great di semua seksi productionnya ini seperti itu. Biasa di depan kamera, kali ini belajar di balik Betul. layar ya. Untuk anak-anak sponsor, terima kasih juga buat Aldo Lim. Jadi sebenarnya yang mencari semua ini Aldo ya. Jadi balik lagi terima kasih. Cuman untuk anak-anak dari tim-tim lainnya itu hebat-hebat banget semua juga. Karena balik lagi nih production Fate, House of Fate, anak-anaknya semua ngebantu banget. Nah, kalau di tahun ini tuh karena balik lagi sama kayak Metanoia, aku tuh ditaruhnya di Creative Division dan kebetulan dapat Face of Fate-nya dua-duanya di Creative Division. Tapi mereka once lagi syuting, mereka dari awal sampai dari akhir itu ngebantuin banget. Apalagi dari segi tag konten buat sosmed, tag BTS, buat story-story dan segala macam, itu mereka ngebantu banget. Bahkan mereka sampai ngedit, sampai mikirin konsepnya mau kayak gimana, sampai fotoin BTS dan segala macam. Iya, ada Kana. Nah, ini juga mau shout out buat anak aku karena yang bantuin untuk desain logonya Geraha Dan juga poster Geraha juga. dan juga posternya Geraha juga. Kita punya Fate Models, kita punya House of Fate, dan rumah kita itu ya kita bilang Geraha kita. Dan dari segala macam di situ ada modelsnya, ada Fate Models, ada juga member dari House of Fate dan eksternal yang lain, itu menjadi satu kesatuan dan itu menjadi sebuah Geraha gitu. Jadi kita mengajak banyak eksternal mulai dari MUA, music director Raul, terus juga mengajak hairstylist, desainer, brand, community, banyak yang kita ajak. Dan mereka itu merupakan rumah-rumah tersendiri dan kita ajak untuk membangun sebuah komplek bersama kita menjadi satu kesatuan. Sebenarnya itu tujuan kita. Kita pengen kita sebagai anak muda Indonesia itu terus bisa berkarya terus. Kita juga bisa memberikan platform untuk rumah-rumah ini untuk terus berkarya. Kita juga pengen pesan yang kita mau sampaikan atau mungkin feel yang kita rasakan sama anak-anak atau sama kolaborator itu emang benar-benar kerasa gitu buat kita semua, terasa mutualnya kayak gitu. Dan balik lagi, Bapak Ibu yang di sini juga sama, prinsipnya masih sama, apa yang dibuat pakai hati akan sampai ke hati juga. Rumah untuk berkarya kali ya, sama kayak namanya House of Fate gitu. Dari Metanoia, kalau misalnya value Metanoia itu development gitu, perkembangan, transformasi. Kalau dari Geraha itu aku pengen nyampein rumah berkaryanya, karena ya selama kayak proses produksi, one day kita di pantai, one day di bukit gitu. Kayak beneran kalau lu mau pengen bikin karya, apapun lu pasti kejar gitu. Kayak pasti pengen bikin yang paling bagus. Bener kata Daniel, sebagai tempat rumah untuk berkarya, yang dimana di sini yang bisa aku ambil keywordsnya adalah community kayak gitu. Jadi benar-benar memberikan fasilitas wadah untuk kami dari Fate-nya maupun eksternal kolaborator untuk berkarya, berkolaborasi, dan masih sesuai dengan value dan core-nya Fate. Ada Fate, Elevate, Create. Nah, ini part dari create-nya. Mungkin dari Metanoia itu mostly kita adalah Fate, Elevate. Di sini kita create-nya gitu. Dan kita berharap tidak berhenti untuk terus berkarya dan melakukan sesuatu yang positif ke depannya.
banyak sih, karena ngurus campaign sama nikahan di tahun yang sama kan susah banget ya. Belum lagi apa namanya, ya pasti setahun ini juga moodnya juga untuk ngurusin semuanya naik turun. Terus proses syutingnya juga banyak banget. Kalau di titik struggle ya pasti syuting dan menikahnya itu sih. Apalagi H-1 waktu itu nikah kan. Ya puji Tuhannya juga sahabat dukung, semuanya dukung, orang tua juga dukung semuanya gitu. Nggak ada yang bertanya-tanya kenapa mau menikah malah sibuk kerja gitu, nggak ada. Malah mendukung semua, malah happy semua. Kebetulan aku kan baru di Fate tahun ini, baru dive in, dan aku juga baru banget lulus di tahun ini, dan aku benar-benar baru banget terjun ke dunia pekerjaan yang benar-benar ini bisnis, bukan yang kayak corporate, dan ini adalah tanggung jawabnya besar gitu, dan aku dikasih kepercayaan sama bapak-bapak owner Fate untuk bisa menghandle campaign ini yang bahkan sebelumnya gak sebanyak ini yang dilakuin sama Fate 2 tahun sebelumnya seperti itu, dan menjadi tantangan banget sih untuk aku harus bekerja secara profesional di banyak komunitas-komunitas seperti itu. Aku diajarin juga sama Kaldo Karaka juga, dan Kowil dan Kak Daniel gitu, gimana sih cara menjalankan ini dengan smooth gitu. Jadi ya kalau dibilang ada takut, insecure gitu ada banget, karena aku paling muda di sini, dan sedangkan bapak-bapak tuh sudah berpengalaman jauh daripada aku gitu. Ya jadi ini menjadi pembelajaran baru banget. Walaupun aku baru lulus, tapi aku udah dapat banyak insight dari 9 bulan aku ada di Fate seperti itu. Ngebalancein antara Fate modelsnya sendiri dan juga campaign-nya juga gitu. Dimana di satu sisi kita harus ngejalanin terus kayak operasional modelsnya, tapi di satu sisi kita juga harus mikirin campaign-nya yang terkadang gak balance dari segi ya pasti semuanya butuh material, effort, dan segala macam gitu yang harus kebagi dua dan kebagi sana sini. Kemudian yang kedua ya karena kita juga mempunyai banyak orang-orang hebat dan juga harus bertukar pikiran, bertarik ulur, kita juga harus seimbang. Gue ingat banget berapa hari sebelum Bineka yang kita kumpul, kita ngebahas satu sama lain dari segi kita pribadi. Gue juga ingat Aldo bilang kalau kitanya harus benar dulu sebagai fondasi yang kuat, baru campaign-nya akan benar juga. Dari aku sih sebenarnya banyak banget ya cobaan yang terjadi selama campaign 1 tahun ini. Mungkin kalau misalnya kalian lihat dari tadi kita ceritanya seru-seru aja, atau misalnya dari sosial media juga lihat kegiatan Fate itu seru-seru aja. Well, nggak mungkin 100% seru. Dan menurut aku tahun ini tuh tantangannya banyak banget juga konflik batin. Dan rasanya itu naik turun banget kayak lagi naik roller coaster. Aku juga merasa anak-anak juga sekarang mungkin lebih dewasa juga, jadi mungkin lebih ada kegiatan sibuk masing-masing, ada kerja, ada mau skripsian, lulus dan segala macam, jadinya mungkin lebih susah juga untuk kita komunikasi dan kumpulin anak-anak juga. Dan mereka juga pasti merasa kegiatan ini tuh lumayan padat karena kita syuting selama setahun, dan bahkan kalau dari kitanya juga pasti padat juga, ada yang mau menikah, ada yang mau skripsi, lulus, ada yang kita berkorban, gak ketemu keluarga mungkin, gak ketemu pasangan, gak ketemu temen, gak main kemana-mana untuk ngurusin campaign ini. Jadi pasti rasanya itu lumayan berat banget tahun ini, dan aku harap ya semoga ini bisa membuahkan hasil buat kita semua. Sebenarnya ngejalanin campaign ini itu bisa dibilang mixed feelings karena durasinya lumayan lama, setahun untuk kita ngerjain ini. Setiap hari tuh bangun rasanya tuh was-was karena bener kita masih harus ngejalanin operasional dari House of Fate dan Fate Modelsnya sembari ngerjain campaign ini, yang dimana kita pun juga udah sebelumnya kita udah pernah ngerjain campaign juga Metanoia. Pasti ada perasaan dimana kita pengen nge-relive that kind of moment, karena jujur itu beneran memberikan kesan yang mendalam setidaknya bagi aku kayak gitu. Jadi memang dalam campaign ini
gak bisa dipungkirin terlepas dari ini persembahan kita untuk penonton, buat kolaborator, tapi baik lagi ini buat Fate Models dan buat anak-anak aku. Dan aku berharap kalian tetap merasakan hal yang sama seperti halnya kalian masuk ke dalam Fate. Jadi jujur emang ini lumayan personal di aku. Terlepas dari semua orang pasti berkorban. Semua orang pasti mengorbankan baik dari itu waktu, materi, tenaga, semua. Tapi baik lagi ini part dari kita berkarya. Kalau yang menguatkan sih pasti orang-orang di sekitar sih. Kayak mengingat kayak masih banyak juga orang-orang yang tulus yang memang mau berjuang bareng sama kita. Terus juga selalu dikuatkan pas aku lagi down-downnya, selalu diingatkan sama bapak-bapak ibu yang ada di sini. Kita saling menguatkan juga. Walaupun memang banyak banget cobaannya, tapi nggak selesai-selesai gitu. Kita kuat terus, harus kuat terus kayak gitu. We'll always find way. Kayak pasti selalu diingatkan kalau kita tuh selalu akan dapat jalan gitu. Betul. Kayak kesel, habis itu saling nguatin, besoknya kesel lagi, nguatin Ya, lagi. gitu Setahun aja itu terus. kayak gitu udah. Fate Models, This is your fate.